lagi dengan saya Nabila Flanfire. Di sini saya akan menanyakan perjalanan petualangan yang saya tanyain ini itu termasuk anak mahasiswa arsitektur. Langsung kita spill ya. Ini kakaknya. Hai. Boleh langsung perkenalan kak? Perkenalkan, nama saya Ivel Kaila Akfar Firidullah, bisa dipanggil Ivel, mahasiswa dari Tuban, dari prodi arsitektur. Ya, kakak Ivel ini kan mahasiswa arsitektur, notabene itu sibuk sekali. Nah, kak Ivel ini termasuk gimana ya? Katanya anak-anak banyak yang bilang itu kak Ivel itu udah bisa nyelesain tugasnya itu tepat waktu ya. Terus kakaknya itu masih bisa mengatur waktunya buat refreshing, jalan-jalan ke alam. Yang ada di sosial medianya itu banyak kita temui itu di alam-alam gitu. Kenapa sih ya kak Ivel ini kok milih alam? Kenapa kak? Alasan saya itu simpel aja sih, karena dulunya itu ingin lihat matahari terbenam atau matahari terbit itu di alam. Dikarenakan ketika kita sekedar lihat di sosial media itu menurut saya itu kurang wow, kayak sensasinya itu kurang menarik lah. Coba saya diajak teman saya, ayo kita coba kita lihat di alam. Termotivasi juga dari teman saya, oh ini ya bagus, menakjubkan, wow. Karena kita juga menghargailah ciptaan Allah itu di mana. Apalagi kita lihatnya itu di dataran tinggi, terutama gunung gitu. Jadi kakaknya itu lebih suka ke gunung gitu kak? Ya 80% saya lebih suka gunung daripada ke alam-alamanya dengan air terjun. Saya lebih suka gunung. Untuk motivasi kakak kenapa sih lebih 80%-nya itu ke gunung? Kan aslinya itu air terjun itu juga bagus, pantai itu juga bagus, tapi kok 80% itu lebih ke gunung gitu? Kenapa saya lebih suka ke gunung daripada pantai gitu ya? Karena kan saya kan hidup di Pantura, kan banyak pantai itu. Di pantai kan, saya ke pantai itu kan bosan. Saya ingin sensasi baru lah di dataran tinggi. Kan rumah saya juga di daerah laut. Cobalah saya eksplor lagi ke dataran tinggi. Coba saya ke gunung, kok gini, kok bagus. Kan juga saya kan enggak terus-menerus ke gunung. Kalau pantai kan udah sering, jadinya saya bosan lah di pantai. Dia coba, dia gitu-gitu aja. Coba saya langsung eksplor lagi ke gunung. Kok gini, beda. Kakaknya kan suka ke gunung ya. Untuk awal pertama naik atau muncak ke gunung itu gunung apa sih kak? Awal saya naik itu di gunung, enggak disebut gunung juga bisa sih, disebut bukit, karena MDPN juga enggak terlalu tinggi. Itu Gunung Lorokan yang 1100 mdpl. Kan Gunung Lorokan itu rendah ya? Iya. Itu termasuk susah nggak buat pemula gitu? Kalau menurut saya itu Gunung Lorokan itu lebih cocok buat pemula, karena di sana juga ketika di bawahnya gunung tersebut itu ada air terjun, ada mata air. Di sana kita itu bisa. Gunung Lorokan itu ada air terjun. Iya, di sana kita bisa ngambil air lah untuk itu, atau kita bisa mandi di air terjun tersebut, bisa. Untuk pemula juga cocok sih, karena kan juga trek atau jalannya untuk menuju puncak itu nggak terlalu lama. Estimasi menurut saya itu cuma 2 jam. Saya dulu itu tiba di sana itu jam 9 pagi, terus jam 11 itu saya udah sampai puncak. Ya, berarti cuma berapa gitu? 2 jam ya? Cuma 2 jam, Iya. nggak terlalu lelah lah. Kan nggak mungkin ya, dari sosial media aja udah kelihatan kakaknya ini tuh banyak apa ya, yang udah dicoba itu, gunung-gunung yang udah dicoba, nggak Gunung Lorokan aja. Saya lihatnya sih ada banyak gunungnya, tapi saya nggak tahu ya itu gunung apa. Untuk gunung selanjutnya yang didaki setelah Lorokan itu apa ya kak? Untuk gunung selanjutnya itu saya langsung bertekad ke gunung yang menurut saya itu mistis, angker gitu. Itu yaitu Gunung Lawu. Lawu. Iya. Gunung Lawu emang terkenal sih kak mistisnya. Soalnya saya lihat-lihat di sosmed itu kadang-kadang ada berada TikTok itu ada Gunung Lawu terkenal dengan mistisnya, angkernya. Terus banyak ada pendakian nggak ke Bali gitu kak. Oh iya. Apa itu benar ya? Kalau menurut pengetahuan saya itu ada juga pendakian ke Bali.
dulu itu saya sebelum explore ke Gunung Lawu itu saya tuh mencari tahu ya di sosial media Gunung Lawu itu gimana sih, ceritanya juga gimana. Itu kan termasuk 10 top 10 gunung angker di Indonesia. Tapi kan katanya kan awalnya itu Gunung Lorokaya yang nggak terlalu tinggi, cuma 1000 berapa gitu. Tapi langsung Gunung Lawu yang di atas 3000 mdpl gitu. Apa nggak susah atau gimana ya? Nggak mikir-mikir dulu atau bertahap gitu? Saya mendaki di Gunung Lawu itu faktor ketidaksengajaan. Kan pertama rencana saya itu bertapa aja lah sama teman saya atau yang disebut bestie saya lah, bertapa aja ke gunung yang 2000-an. Iya, saya nurut aja. Ya itu dari sana itu akhirnya saya itu berencana itu ke Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan. Terus ada teman saya lain itu bilang, "Mel, ikut nggak? Kemana? Ke Gunung Lawu. Kapan?" Dia tanggal ini gitu. Terus saya calling sama teman saya, namanya Aldo. Terus gimana nih? Ada yang ngajak nih di Gunung Lawu, mau atau enggak? Terus dia langsung respon, iya aja. Ayo aja gitu. Iya, karena kan kalau di Gunung Penanggungan cuma berdua, kalau di Gunung Lawu itu rame. Terus dia bilang, nggak mau saya rame, kan kita juga kapan lagi ke Lawu kalau nggak sama mereka gitu. Untuk kan jelas ada suka dukanya ya Kak. Oh, iya, di iya. Gunung Lawu itu bisa diceritain nggak Kak? Saya ceritain Iya. perjalanan saya pertama ya. Perjalanan saya pertama sebelum saya ke Gunung Lawu, saya tuh ada pikiran yang gimana gitu, kayak ada yang ganjel lah, nanti di sana tersesat lah atau gimana lah. Nah, saya Ini kan awal ya Kak, Iya, pemula awal. langsung ke Lawu gitu ya. saya gimana ya, kayak ada rasa was-was, takut. Terus saya calling, gimana, masih lanjut? Ya lanjut aja, saya iyain aja lah, karena juga banyak orang. Ya perjalanan saya itu dibagi dua titik temunya, di rumah saya sama di rumah teman saya yang ada di Lamongan. Yang di Lamongan itu ada 6 orang. Kalau di rumah saya sama teman saya yang dari rumah itu. Udah, saya berangkat itu dari rumah ke Karanganyar. Lalu kan di Karanganyar itu jam 1 habis zuhur. Kan saya mikir juga, sekiranya saya berangkat terlalu sore nanti nyampe sana itu Malam gitu. Kan juga saya takut di sana itu ada yang jahat lah atau gimana lah. Kan kita bisa berpikir kalau sekiranya kita perjalanan di dataran tinggi itu pasti kan jalannya ekstrim. Jadi malam itu kayak gak kelihatan, kayak kurang jelas gitu ya. Iya, kan juga Kurang. kabut itu kan baru turun gitu. Udah, terus saya nyampai di base campnya Gunung Lawu itu sekitaran jam Isya lah, jam 7-an. Tapi itu langsung naik gitu Kak. Oh enggak, itu saya nunggu teman saya yang dari Lamongan itu, yang berenam itu. Yang berenam itu berangkat dari Lamongan itu sore jam 4. Kan dia berani karena sampai rame juga. Kan saya cuma berdua. Nah, dia sampai di sana itu jam 10. Base camp Lawu. Jam 10. Malam itu. Iya, jam 10 malam. Udah di sana itu saya samperin ketika jam 10 itu, kita ngobrol-ngobrol lah, kita makan juga bareng, terus kita diskusi, kita itu dakinya kapan gini-gini. Udah voting sepakat dakinya itu habis subuh. Kita udah selesai semuanya, kita Jadi tidur di bawah dulu. ya tidur di bawah dulu. Kita base camp udah pagi-paginya sarapan, habis sarapan kita harus daki. Udah kita daki itu pertama sih menurut saya agak jalan, karena juga kan habis makan udah fit semuanya, udah fit. Udah, saya kira kan Gunung Lawu itu enggak terlalu jauh ya. Kan saya kan pertama kan di Lorokan. kan estimasi kan cuma 2 jam gitu. Saya ke Gunung Lawu itu mau 1 jam kok belum nyampe ya gitu. Kok lama? Saya berpikir Pas satu itu berapa jam Kak? 2 jam setengah kan? Itu kayak sebenarnya udah Iya, udah masuk nyampe di puncak. Lorokan kali Iya, ya. udah sampai. Udah, teman saya pertama ya cerita aja. Kan juga ada yang pemula juga dari teman saya itu. Saya juga takutnya dia nanti Gak nggak kuat kuat gitu. lah, ya bener. Udah, ya ada yang aneh sih di pos-pos ada di Gunung Lawu. Itu ya setiap pos itu pasti ada pesugihannya. Ada kayak sesajen gitu yang menurut saya kan, kok gini ya, mistis banget. Ya kayak saya itu harus menjaga adab saya lah, perilaku saya di Gunung Lawu.
Biar kenapa? Biar penunggunya itu enggak marah. Marah. Gitu. Enggak marah. Udah itu pokoknya nyampe di pos 1 itu teman saya tuh ada yang tumbang lah, enggak tumbang, kayak lelah. Kan kita bisa lihat ya, kalau di sosial media kan bilang gini, anak daki kita bisa mencari tahu sifat seseorang itu ketika mereka daki. Itu gimana sih? Contohnya dia itu pemalas atau dia itu egois. Kita itu dapat mencari tahu itu ketika daki. Terus di sana itu adalah yang bergejala, contohnya yang sering istirahat atau yang egois lah, contohnya nggak ingin berbagi minum, itu aja juga. Dikarenakan juga kan menurut saya itu ialah ini daki pasti sifat orang itu. Jadi karakternya itu keluar ya Kak? Ya keluar. Dan saya teruskan lagi di pos 1 sampai pos 2 itu estimasi lebih lama lagi 3 jaman. Banget Kak. Lebih lama dikarenakan juga ada yang pemula belum pernah daki itu belum tahu. Itu kan mereka belum tahu dulu gimana sih anak gunung itu, dia juga banyak istirahatnya, sebenarnya banyak gini-gini, kan juga estimasinya makin lama gitu. Udah di pos 2 itu kami buat mie ya, buat sarapan juga, isi energi, tapi salah, artinya ketika perjalanan untuk mendaki itu kita itu nggak boleh lah yang namanya makan atau minum banyak, dikarenakan nanti energi kita itu terkurang gitu. Lebih cepat habis gitu Kak. Iya, dikarenakan juga kita walaupun fit itu sih, tapi kayak beban itu makin ada. Kan kita juga bawa carry, udah bawa carry itu kan saya daki pagi habis subuh itu sampai pos 2 itu sekitaran bulan lama, karena juga di pos 2 itu istilahnya Lama banget, soalnya dari subuh iya sampai bulan. itu. Terus saya sama teman saya lah yang bisa dibilang bini saya tadi itu inisiatif, ini aja langsung aja kita semangatin anak-anak biar cepet. Kalau kita molor di pos 2 nanti di pos selanjutnya kita juga akan lama Lama iya bener, nyampenya. lama nyampenya. Itu sudah di pos 3 alhamdulillah treknya itu nggak terlalu Kayak yang pos 1 2 itu. iya, tapi lebih mudah karena di pos 1 2 itu treknya itu nggak ada yang landai. Iya. Ya di sana itu kayak pos energi banget gitu ya. Sudah di pos 3 kita cuma istirahat sebentar. Ayo, saya ajak teman-teman, ayolah kita nggak usah lama-lama di sini biar kita itu langsung nyampe di sabananya biar kita dapat kitchen di sana. Udah. Terus di pos 3 keempat ini yang kendalanya kita terkendala hujan. Jadi kita berteduh dulu di suatu gubuk lah yang nggak ada penghuninya, itu kita berteduh di sana. Itu nggak ada orangnya Kak? Enggak, itu cuman biasanya sama kayak pengelola Gunung Lawu sendiri itu buat tempat istirahatnya anak-anak. Udahlah kita di sana karena terjadi hujan juga ya, itu kayak setengah jaman lah hujan. Terus juga treknya atau jalannya licin buat kayak pendaki-pendaki ya, lebih susah karena juga ada yang terpreset lah, ada seleo lah. Ya udah, terus ke pos 4. Nah, di pos 4 ini anak-anak udah jelas bangun tenda di sini aja lah, gitu aja. Jadi kayak usaha udah sampai sini aja. Iya, untuk bangun tendanya kan artinya kan rencananya bangun tenda kan di pos 5 itu di sabananya Gunung Lawu kan enak. Terus udah di pos 4 aja kan juga anak-anak juga banyak yang buat seleo karena hujan tadi, terus juga badannya nggak fit. Udahlah, dirikan tenda itu di pos 4. Udah dirikan tenda di sana. Udah terus diskusi lagi kapan nih kita ke puncaknya. Terus bilang bisa coba aja udah subuh kita langsung di sana, tapi insya Allah dapat sunrise lah. Lama ya Kak? Lama. Kayak 1 hari lebih lah. Iya, Kan 1 hari dari lebih. subuh yang Bener. turun lagi. Kan saya buat tinggal di sana itu sampai pos 4 itu sekitaran jam 3 kan.
kendala hujan tadi udah pos 4 jam 3. Terus bangun tenda di sana, kita cerita lah, kita bikin makanan udah, terus nyuruh teman-teman lah, ayo teman-teman istirahat dulu aja, tidur-tiduran, nanti habis sisa bangun lah, kita masak untuk makan malam. Udah istirahat semuanya, tidur, terus habis sisa itu bangunin, ayo masak makan, ya udah makan, terus istirahat lagi lah, gimana nih, terus aku enggak, terus walaupun tadi ada yang enggak fit, dia itu masih berinisiatif, ayolah kita udah di sini kok, Bali, antar saja, udah terus ya. Terus ketika apa itu esok harinya nggak sesuai ekspektasi, anak-anak itu bangunnya itu malah jam 5, nggak jam 7. Nggak apa-apa lah, gimana masih mau daki, yuk daki aja, udah lanjut. Dan di sana itu pencar, nggak pencar sih, ada yang dahulu. Saya sama teman saya itu nggak bareng-bareng kayak yang awal gitu. ya karena kan teman saya ini kan persediaan makanan udah habis. Nah, teman saya sama saya ini itu lapar lah, ingin makan pesennya Bokim. Terus disuruh duluan lah. Itu warung yang ada di mana gitu? Iya, itu Bokim itu termasuk warung tertinggi di seluruh Indonesia. Oh, iya. Warung tertinggi karena ketiganya itu sampai 3.000 DPM. Gitu. Udahlah, sama teman saya, duluan aja kesehatan. Udahlah, duluan di sana. Tapi di sana itu saya tuh kayak tersesat itu di sebuah rumah yang saya pikir itu warungnya Bokim. Oh, berarti nggak langsung ke warung Boim, berarti Tersesat dulu, Iya. ya tersesat. Oh, karena ada banner ya, tuliskan jualan Nogosari itu tokat. Masuk di sana itu sesatin semuanya. Kan saya mikir, astagfirullahaladzim, Nogosari kan kayak jimat-jimat gitu ya. Ya saya masuk sana, oh gini. Jadi udah kita balik aja, kita tersesat di sini, udah. Terus tanya lah sama pendaki yang turun, Mas, mau nanya nih, warungnya Boim di mana? Terus katanya tuh di sebelah sana Mas. Oh iya. Terus saya langsung ke sana. Sama ketika udah di warung Boim, ya lama lah di sana karena juga komitmen saya masih di bawah. Udah, ini udah semuanya. Makanlah. Makan pecel, ada yang beli kopi lah, nyanyi dulu. Kan estimasi dari warung Boim sama punya itu sekitar setengah jaman, nggak terlalu lama. lumayan lah. Ya lumayan. Udah ketika udah selesai makan, gimana nih, langsung lanjut gak? Ya lanjut aja. Udah lanjut, alhamdulillah ketika dari warung Boim menuju ke puncak itu kayak hambatan atau hujan itu udah terlalu banyak. Kalau di pos 3 ke 4 kan ada hujan, di warungnya Boim di sana puncak itu nggak ada. Kayak iklim itu kan panas, kayak hujan itu nggak ada, kayak jalan itu ngalir gitu, nggak ada hujan. Alhamdulillah lah, Lancar-lancar aja gitu. dia lancar. Terus udah sampai puncak, teman saya juga alhamdulillah kita bisa puncak. Di sana juga foto, juga ada pendaki lain lah yang foto-foto. Nah, saya di puncak itu sekitaran 2 jaman. Kenapa sih kok lama? 2 jaman itu dari pos Enggak, di puncak. Di puncak itu saya di puncaknya itu ya. kan teman-teman saya juga bilang udah di puncak nih, ingin menyaksikan keindahan kita. Oh enggak, ya kita lama aja lah di sini, nggak bisa merenung atau bisa merespon pikiran yang dulunya ada beban ketika di perkuliahan. Udahlah, kita nikmati di apa itu, di keindahan alam ini. Udah di sana itu saya tuh melukis suatu lukisan itu. Saya melukis di sana itu, melukis gunung laut. Kakak bawa ini kayak alat tulis buat emang Iya. udah niatan. Udah niatan di sana. Dan di sana itu 2 triplek yang kecil gini. Itu saya gambar siluet gitu. Terus tadi ada kata-katanya. Itu doang. Udah di sana, udah selesai. Foto-foto juga udah. Terus gimana? Turun lah. Dia langsung turun.
udah turun itu alhamdulillah nggak ada kendala. Turun itu kan cepat ya, nggak seperti kaki. Turun udah, ketika di base camp, ketika di kantin dia tadi pikir sebentar, itu cuma setengah jam lah untuk sholat duhur udah, aduh bergegas lah, packing untuk kembali. Udah, alhamdulillah kembali itu nggak ada kendala apa-apa, tapi juga banyak istirahatnya, tapi nggak ada kendala. Ketika kembali nyampai sampai base camp itu jam 8 malam. Jadi ini kayak 2 harian. Iya, kayak 2 harian. Kayak 2 hari Tapi aslinya rencana cuma 1 hari gitu. Jangan juga ada anak yang baru ikut, tapi dia tuh belum tahu lah tuh gunung itu di mana. Jadi yang buat kami begitu. Udah, terus udah selesai ya. Ke the base camp itu kan teman saya kan ada minjem barang nih. Dia tuh kayak kiranya pinjem barangnya itu ditunda, nanti bayarnya malah makin dia banyak ya. Terus yang di daerah Lamongan, yang kopi di daerah Lamongan itu yang 6 orang itu bakal mingguan, tapi saya cegah 13 sekarang kan belum saya juga gitu. Kita nggak apa-apa lah, kita nambah uang untuk besok untuk apa itu penyewaan tenda steril, nggak apa-apa lah. Tapi dia itu masih biar ngomong lebih aman gitu ya. ya, karena kan perjalanan malam jam 9 malam ya, udah dia masih nonton. Kan sama temen saya yang dari rumah itu nggak apa-apa lagi, dari sini dulu aja, balik besok pagi itu udah. Terus temen saya ini yang berenang itu balik kembalinya itu berjalan, udahlah nggak apa-apa, kita biarin aja karena biasa juga. Udah mereka kembali itu udah kembali, saya tidur ya, saya pagi-pagi terus saya buka HP. Udah saya pulang jam sekitaran jam 6 saya pulang. Ketika saya sampai di di daerah Ngawi, saya buka HP, bahwasanya teman saya ada kecelakaan. Oh iya, pulang juga gitu. Dia ada kecelakaan, dia karena kan dia tuh ngantuk, belum istirahat juga, dia ngantuk belum istirahat juga. Kok bisa kecelakaan? Ini namanya jaga, jadi kita ngantuk gini. Oh ya udahlah, saya itu ketika ada kecelakaan tadi, terus saya nggak usah, yang penting nyampe rumah gitu aja. Udah, alhamdulillah saya sama teman saya itu nyampe rumah lah dengan selamat itu jam 11 siang. Terus keesokan harinya saya kunjung ke teman saya yang masuk rumah sakit lagi. Udah gitu. Jadi untuk kan Gunung Lawu itu kan juga mistis ya. Berarti kakaknya ini nerapin gitu ya, kayak menjaga akhlak, Iya, jadi sikap. sikap gitu ya. Dan motivasi apa ya? Pelajaran apa yang kakak bisa beri untuk penonton kita itu? Oh, Pelajaran dari Gunung Lawu gitu. ini. Oh ya. Menurut saya kalau bagi pemula itu jangan FOMO terhadap gunung, karena kan ketika kalian FOMO untuk daki itu nanti akan sengsara lah ketika pendakian tersebut, karena kan juga persiapannya yang belum matang, juga belum olahraga lah sebelum daki, itu bisa berakibat fatal. Contohnya terkena hipotermia, itu kan juga sangat Itu yang kasih iya, kayak terlalu kedinginan gitu kan bisa juga dia meninggal gitu. Saya pelajaran menurut saya itu, ketika kalian mau mendaki itu jangan FOMO lah. Ketika daki itu ya daki, tapi jangan mendaki dengan alasan ingin lihat gini-gini. Dinikmati aja prosesnya, juga persiapannya juga harus mantap gitu. Jadi lebih ke pemula itu lebih bersahabat. Iya, lebih mantap, jangan langsung ke 3.000 itu menurut saya gitu. Tapi alhamdulillahnya itu kakak itu selamat gitu ya. Alhamdulillah Kayak juga. kan katanya ada yang nggak balik itu. Dan untuk pemula kakak ini